Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang kesopanan dan interaksi. Adapun beberapa materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama kesopanan, yang kedua keinginan wajah, yang ketiga wajah positif dan wajah negatif, yang keempat diri sendiri dan orang lain tidak berkata apapun, yang kelima mengatakan sesuatu tercatat dan tidak tercatat, yang keenam kesopanan positif dan kesopanan negatif, yang ketujuh strategi, dan yang kedelapan yaitu praurut. Dan di sini saya akan membahas tentang kesopanan dan keinginan wajah. Sebelum saya memaparkan materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Alfa Julia dari PPSI 2018A, Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara. Kesopanan sudah sangat lazim apabila kita memperlakukan kesopanan sebagai suatu konsep yang tegas, seperti gagasan, tingkah laku sosial yang sopan, atau etika terdapat dalam budayanya. Juga dimungkinkan menentukan sejumlah prinsip-prinsip umum yang berbeda untuk menjadi sopan dalam interaksi sosial dalam suatu budaya khusus. Kesopanan dalam suatu interaksi dapat didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan kesadaran tentang wajah orang lain. Kesopanan dapat disempurnakan dalam situasi kejauhan dan kedekatan sosial. Kedekatan sosial ini adalah keakraban, persahabatan, dan kesetiakawanan. Contoh, permisi Pak Bayu, dapatkah saya bicara dengan Bapak sebentar? Itu tipe pertama. Tipe kedua, hayu, ada waktu sebentar? Dalam tipe kedekatan ini terdapat perbedaan dari jarak kesenjangan dan jarak kedekatan sosial kekerabatan. Yang kedua yaitu keinginan wajah. Dalam interaksi sosial mereka sehari-hari, orang biasanya bertingkah laku seolah-olah harapan-harapan mereka berkenaan dengan nama baik masyarakat mereka sendiri, atau keinginan wajah mereka akan dihormati. Jika seorang penutur menyatakan sesuatu yang mengandung suatu ancaman terhadap harapan-harapan individu lain berkenaan dengan nama baiknya sendiri, pernyataan ini dideskripsikan sebagai tindak ancaman wajah. Contoh, pada pemandangan larut malam, Anda sebagai orang muda, anak muda, memainkan musik sangat keras dan ada pasangan orang tua yang akan tidur. Seperti pada contoh berikut, mengemukakan suatu tindak ancaman wajah dan yang lain mengusulkan suatu tindak penyelamatan wajah. Suami, saya akan mengatakan kepadanya untuk menghentikan suara yang gaduh sekarang. Istri, mungkin kamu hanya dapat memintanya apakah dia akan segera menghentikannya karena saat ini sudah larut malam dan orang-orang perlu tidur. Ada macam-macam cara untuk menampilkan tindak penyelamat wajah. Pada umumnya, diharapkan masing-masing orang akan berusaha untuk menghormati keinginan wajah orang lain. Perkenalkan, saya Fida Rasiza. Di sini saya akan membahas mengenai wajah positif dan wajah negatif. Wajah negatif seseorang ialah kebutuhan untuk merdeka, memiliki kebebasan bertindak, dan tidak tertekan oleh orang lain. Kata negatif bukan bermakna berarti jelek. Kata negatif ini hanya merupakan lawan kata dari kata positif. Sedangkan wajah positif ialah kebutuhan untuk dapat diterima, jika mungkin disukai oleh orang lain, diperlakukan sebagai anggota dari kelompok yang sama, dan mengetahui bahwa keinginannya dimiliki bersama dengan yang lainnya. Jadi, tindak penyelamatan wajah yang diwujudkan pada wajah negatif seseorang akan cenderung untuk menunjukkan rasa hormat. Tindak penyelamatan wajah yang berkenaan dengan wajah positif akan cenderung memperlihatkan rasa kesetiakawanan. Selanjutnya, diri sendiri dan orang lain tidak berkata apapun. Salah satu cara untuk melihat relevansi hubungan antara konsep kesopanan dengan pemakaian bahasa ialah mengambil peristiwa tutur tunggal dan merencanakan anggapan yang berbeda yang diasosiasikan dengan kemungkinan ekspresi yang berbeda yang dipakai dalam
peristiwa itu. Perkenalkan, nama saya Hanifah. Saya akan memperjelas mengatakan sesuatu tercatat dan tidak tercatat. Secara teknis, tipe ini dideskripsikan sebagai tidak tercatat tutup kurung off record. Dalam deskripsi biasa, tipe-tipe itu mungkin mengacu pada isyarat. Pendekatan langsung terdapat dalam pemakaian bentuk kalimat perintah seperti dalam, 5, dan dikenal sebagai part on record, yaitu suatu tuturan, misalnya suatu permintaan yang ditunjukkan secara langsung kepada orang lain, di mana tekanan ilokusinya dibuat eksplisit. Akan tetapi pada umumnya ungkapan part of record itu diasosiasikan dengan peristiwa tutur ketika penutur berasumsi bahwa dia memiliki kekuasaan terhadap orang lain, misalnya dalam konteks kedaraan, dan dapat mengontrol tingkah laku orang lain dengan kata-kata. Kesopanan positif dan kesopanan negatif, yaitu penggunaan strategi ini juga menghasilkan bentuk-bentuk yang berisi ungkapan-ungkapan permintaan maaf karena suatu perbuatan. Tipe ini ditunjukkan dalam 10B. Kepedulian kita terhadap pragmatik bahasa dalam pemakaian akan lebih relevan karena ketersediaan bentuk part of record dan begitu pula bentuk-bentuk yang tidak tercatat, yang berarti bahwa penggunaan bentuk penyelamatan wajah yang tercatat menggambarkan pilihan yang signifikan. Yang ketujuh yaitu strategi. Kecenderungan untuk menggunakan bentuk kesopanan positif dengan menekatkan kedekatan antara penutur dan pendengar dapat dilihat sebagai suatu strategi kesetiakawanan. Strategi yang menerapkan prinsip dalam kelompok secara keseluruhan atau mungkin hanya sebagai suatu pilihan yang dipakai oleh seorang penutur secara individu pada kejadian tertentu. Strategi yang sedemikian ini secara linguistik akan melibatkan informasi seseorang, penggunaan nama panggilan, bahkan kadang-kadang istilah-istilah kasar dan dialek yang dimiliki bersama atau ungkapan-ungkapan kasar lainnya. Seringkali strategi setiakawanan ini ditandai dengan istilah inklusif, seperti kata kita dan marilah kita, seperti ajakan ke pesta. Selanjutnya, strategi penghormatan dilibatkan dalam strategi yang disebut dengan kesopanan resmi. Strategi ini tidak berkenaan dengan seseorang seakan-akan tidak ada sesuatu yang dipadukan dan mungkin termasuk ungkapan-ungkapan yang tidak mengacu kepada penutur maupun pendengar. Bahasa yang disosiasikan dengan strategi penghormatan menekankan kebebasan penutur dan pendengar yang ditandai dengan kekosongan tuntutan pribadi. 8 yaitu praurutan. Konsep penyelamatan wajah sangat monolog untuk memahami bagaimana partisipasi dalam suatu interaksi tidak dapat menghindari diri untuk memahami lebih banyak dari yang dikatakan. Dari sudut pandang kesopanan, asumsi dasarnya ialah bahwa wajah secara khusus beresiko apabila melibatkan orang lain. Resiko yang paling berat muncul ke permukaan apabila orang lain ditempatkan dalam suatu posisi yang menyulitkan. Salah satu cara untuk menghindari resiko itu ialah dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menghentikan tindakan yang beresiko tinggi. Misalnya, penutur akan sering mengatakan apa saja yang dapat dideskripsikan sebagai praurutan daripada membuat suatu permohonan secara sederhana. Manfaat dari unsur permohonan ialah bahwa permohonan awal ini dapat dijawab dengan jawaban teruskan. Memahami bahwa jawaban merupakan jawaban terhadap suatu permohonan awal juga memungkinkan kita untuk menafsirkan ungkapan maaf tidak hanya sebagai suatu permintaan maaf karena tidak dapat memenuhi permohonan yang diharapkan. Proses jalan pintas yang dimulai dari pra-permohonan kepada pengabulan permohonan sangat membantu untuk menjelaskan keganjilan-keganjilan dari pola umum. Bentuk jawaban ya
merupakan jawaban positif, tidak untuk pra permohonan, tetapi berlaku untuk permohonan yang tidak dinyatakan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata selama kami presentasi. Semoga materi yang telah kami paparkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, stay at home, dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.